Oh. Gimana Pak Ogi, kita coba saja nih, praktekan ya? Iya, langsung aja. Nah, pengen lihat aja. Nih, kita akan coba membuat nih ya, dari susu segar, susu sapi segar. Ini kita tuangkan dulu ke dalam wadah. Ya. Pastikan alat-alat dan semua wadah itu sudah dalam keadaan steril ya, anak-anak. Dicuci dulu Dicuci dengan bersih, kemudian dikeringkan juga. Karena untuk pembuatan yogurt ini kebersihan sangat mempengaruhi Pak Ogi. Oh iya. Kalau misalkan kurang steril, itu bisa saja bisa menimbulkan kegagalan. Jadi pastikan semua alat dan bahan yang akan digunakan sudah steril. Ya, seperti itu. Nah ini kita langsung panaskan saja Pak Ogi. Kita panaskan dulu susunya, kita tuangkan ke dalam panci. Nah, kita panaskan. Oke. Bisa bukan di spray. Nah, ini kita panaskan susunya sampai suhunya 80 derajat Celcius ya. Atau kalau misalkan, wah bagaimana kita mengeceknya kalau kita tidak punya termometer, gitu ya. Kalau ada termometer sih lebih memudahkan kan. Ini ada termometer, jadi kita tinggal ukur saja nanti ya. Per beberapa kali ambil waktu untuk melihat suhunya. Tapi kalau misalkan tidak ada termometer, oh ini sambil diaduk Pak. Oh, sambil diaduk ya? Iya, diaduk supaya tidak gosong. Diaduk saja nggak apa-apa. Ini Pak. Ya, gitu. Terus diaduk ya perlahan sampai 80 derajat Celcius. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mensterilkan. Jadi kalau ada kuman-kuman, ada bakteri yang tidak diinginkan, itu nanti akan mati Di suhu 80 derajat Celcius. Jangan sampai mendidih, jangan sampai 100 derajat Celcius. Oh, kenapa tuh Pak? Kalau sampai 100 derajat Celcius, ini bisa saja semua bakterinya malah mati. Karena ada bakteri yang kita perlukan ini. Oh iya ya. Ada bakteri yang kita perlukan yang bisa membantu untuk proses fermentasi supaya tambah cepat maksimal ya. Dan itu cukup di suhu 80. Jadi seleksinya di 80 derajat itu yang seleksi sampai 80. bakteri yang baik sama bakteri yang jahat. Itu nanti ada kita tambahkan juga dengan bibit. Bibitnya di sini ya. Di sini ada bibit yogurt atau yogurt plain. Ini di dalamnya ada bakterinya kan, bakteri lactobacillus. Ya, ada bakteri lactobacillus. Nah nanti kita coba ukur dulu suhunya. Ini pastikan juga sudah steril ya anak-anak. Baru berapa tuh Pak Ogi? Wah baru 30 ya. Ini mungkin berapa lama sih Pak kira-kira? Biasanya sih antara 5 sampai 10 menit. Oh, 5 ya, sampai 10 tergantung menit. nanti besar ininya apinya. 5 sampai 10 menit sampai suhunya 80 derajat Celcius atau kelihatan ada mulai gelembung-gelembung kecil. Ada mulai gelembung-gelembung kecil di sekitarnya. Ini ya. Tapi jangan sampai gelembung besar. Kalau gelembung besar ya artinya sudah mendidih. Ya. Kelewatan Pak Ogi. Iya. Kalau kelewatan bisa nggak jadi ya. Ini ada Nah terus diaduk-aduk terus ya. Nanti sampai suhunya 80 ya. Nah, sampai 80. Oh ini masih belum ya. Ini kompornya nggak. Tapi ini kompornya jangan kompornya mati ya lagi. tuh mati. Kita nyalakan lagi Pak Ogi. Oh kompornya pantesan mati ya. Nah sok bisa aja. Tadi Pak Asep kalau misalnya nggak ada termometer, Ya. caranya gimana? Pokoknya dari gelembungnya. ya dilihat nanti sampai di sekitarnya itu ada mulai timbul gelembung-gelembung kecil ya. Ada gelembung-gelembung kecil, berarti itu cukup sampai situ matikan saja. Ya. Ya. Jadi Ya. nggak sampai mendidih ya. Nggak usah sampai mendidih ya. Nah ini juga sepertinya sudah sudah mau nih. Nah nanti setelah sampai 80 derajat Celcius atau tadi sudah ada gelembung-gelembung kecil, matikan saja. Matikan Ya. aja. Nah ini udah kayaknya Pak Ogi, dimatikan saja Pak Ogi. Langsung aja ya. Ya matikan saja. Set.
Makanya kita tinggal nunggu lagi ya. Ini didinginkan sampai suhunya 40 derajat Celcius. Ya, jadi sampai suhu 40 derajat Celcius kita masukkan lagi ke dalam wadah, baru kita tambahkan bibitnya. Ya, tambahkan bibitnya. Perbandingannya 1 liter ini cukup 15 sampai 30 ml atau 1 atau 2 sendok saja. 1 atau 2 sendok. Ya, Sendok makan ya? Sendok makan Bogi. Jadi untuk 1 liter perbandingan bibitnya cukup 1 atau 2 sendok saja. Seperti itu. Kalau mau lebih cepat boleh ditambahkan. Gitu. Tapi sebetulnya 1 sendok saja itu sudah bisa ya, sudah cukup. Gitu. Nah, ini Oke. kalau sudah kita coba tuangkan lagi saja ke sini lagi Bogi. Tadi Pak Asep kalau kan didiemin tuh sampai ini sampai suhunya 40 derajat. Ya. Kalau buat kasus yang nggak punya termometer lagi nih, gimana? Nah, kalau yang tidak punya termometer, tadi tuangkan dulu ke dalam wadahnya ya, toplesnya. Kemudian dipegang saja ininya. Kalau kira-kira udah kayak anget-anget kuku gitu ya, si ininya, rasanya, itu udah cukup. Oh. Kan beda kalau misalkan masih panas, kita pegang juga terasa panas. Iya benar-benar. Jadi kalau sudah rasa anget, ya. anget kuku lah ya, itu sudah bisa ditambahkan. Gitu. Kenapa di 40 derajat Celcius? Karena dari 35 sampai 40 ini merupakan suhu terbaik, sehingga si bakteri Lactobacillus ini dia bekerjanya maksimal, optimal. Gitu ya. Ya, jadi suhunya 35 sampai 40. 35 sampai 40. Kalau di bawah seperti apa? Kalau di bawah atau terlalu dingin, nanti khawatirnya si bibitnya ini atau bakterinya ini kurang maksimal bekerjanya gitu ya, jadi fermentasinya kurang maksimal. Kalau terlalu panas pun takutnya juga nggak kuat, mati juga, jadi nggak maksimal juga. Jadi ya sekitar suhu seperti itu, 35 atau 30 sampai 40 lah ya. Nah baik, kalau sudah Pak Ugi, kita tuangkan saja di sini semuanya. Bisa Ugi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, setelah ini kita pastikan suhunya tadi ya, antara 30 sampai 40 atau kalau bisa sih 40 ya, di 40 derajat Celcius. Kalau sudah, ini tinggal diberi bibit, saja. Setelah itu tutup rapat-rapat, tinggal disimpan Pak Ugi. Disimpan usahakan di tempat yang hangat. Tempat yang hangat. Kalau misalkan di rumah punya kayak styrofoam, itu lebih bagus disimpan di styrofoam pakai lampu lagi tuh, lampu pijar tuh yang dimawat gitu. Saya jadi ingat Yang buat ini ayam betul Pak Ugi. Nah, iya, kalau bener-bener. punya alat untuk buat menetaskan telur, itu pakai saja ya. Bisa ya. Pakai itu untuk mempercepat. Walaupun sebetulnya disimpan di daerah atau di ruangan tertentu pun itu asal jangan tersentuh, tergoyang-goyang, itu juga suhunya bisa. stabil juga ya. Asal suhunya stabil ya. Usahakan di tempatnya yang hangat tadi ya. Nah ini kita cek lagi suhunya udah berapa. Nah ini udah 35 ya, 35 tuh. Nah, di atas 30 ini udah cukup ya. Kita akan tambahkan bibit. Nah ini bibitnya Pak Ugi. Kita cukup 1 sendok makan ini kurang lebih takarannya 15 ml. Jadi ini cukup kalau 30 2 sendok saja ya. Satu. Dua. Dah, cukup 2 saja, kemudian diaduk. Ya, setelah ini tutup rapat-rapat Pak Ugi. Nah, ini sebetulnya udah siap nih, tinggal disimpan di tempat, kalau bisa sih tempatnya yang tidak terjangkau oleh anak-anak tuh, kalau ada tuh adik-adik kalian tuh, supaya tidak bisa
ambil gitu ya, digerak-gerakkan, dirubah-rubah. Jadi usahakan jangan banyak gerak Bogi. Bener ya. Simpan selama antara 10 sampai 24 jam. Tergantung nanti keinginan kalian, atau mungkin kalau Bapak sih biasa cukup 12 jam saja. 12 jam. 12 jam saja. Tapi terserah, kalian mau menyimpan, mau nyoba mungkin 24 jam jadi kata kayak Pak Jadi Ogi. semakin lama semakin asam. Iya. Dan nanti tinggal diatur aja berapa. Tinggal diatur lama aja ya, kalau berapa kita lama mau untuk asam untuk menambahkan gulanya seperti apa, tergantung selera juga ya. Oke, ini tinggal simpan di tempat yang hangat, tunggu besok insya Allah udah bisa ya bisa dilihat dan hasilnya insya Allah jadi ya.